Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih telah mengeklik video yang telah kami buat. Jadi di dalam video kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan ya tentang sumber-sumber hukum. Jadi apa aja sumber-sumber hukum, hukum formil, hukum material, hukum yang ada di Indonesia, serta kita juga akan masukkan sumber-sumber hukum Islam. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu sumber hukum material. Jadi sumber hukum material itu ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya atau tempat di mana hukum itu diambil. Sumber hukum ini itu faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya hubungan sosial politik, situasi sosial ekonomi, agama keagamaan, kesusilaan hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Contohnya, seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Ada lagi contoh lain untuk sumber hukum material ini, yaitu KUHP. Segi materialnya adalah pidana hukum, kejahatan dan pelanggaran. KUH Perdata mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa sebagaimana fungsi hukum material itu berlaku. Kemudian yang kedua adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber yang menentukan daripada bentuk dan juga sebab terjadinya suatu hukum. Nah, jadi terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan yang dibuat oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga disahkan oleh Presiden. Kemudian yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu hal yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Nah, kebiasaan ini harus memenuhi daripada 2 syarat. Yang pertama adalah kebiasaan tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah jika kebiasaan tersebut dilanggar, maka akan terjadi perasaan melanggar hukum. Jika tidak ada kedua syarat tersebut, maka kebiasaan tersebut tidak bisa menjadi suatu hukum formal. Oke, lanjut nomor ketiga, ada jurisprudensi atau sebuah keputusan hakim. Yaitu yang dimaksud adalah sebuah keputusan hakim yang terdahulu yang dapat dijadikan dasar pada sebuah keputusan hakim yang lain. Sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap di persoalan atau peristiwa hukum tertentu. Nomor 4 ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat macam-macam traktat. Yaitu yang pertama ada traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara. Yang kedua ada traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara. Lanjut yang keempat ada perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa 2 orang atau lebih, bahkan saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Yang keenam, pendapat sarjana hukum atau doktrin adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, lanjut, selain hukum material sama hukum formil, ada juga hukum Islam. Nah, hukum Islam ini maksudnya pijakan untuk umat Islam dalam menetapkan hukum ataupun norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Hukum Islam ini dibagi jadi 4. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, Ijma, serta Ijtihad. Nah, Al-Quran ini yang pertama, Al-Quran merupakan kalam ilahi yang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada As-Sunnah.
As-sunnah ini merupakan segala sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa tindakan, maupun berupa ketetapan. Lanjut, yang ketiga itu ada ijma. Nah, ijma ini merupakan kesepakatan para ulama, hasil diskusi para ulama, para mujtahid yang telah menentukan suatu hukum, itu yang dimaksud dengan ijma. Nah, yang keempat ini ada ijtihad. Ijtihad ini itu dalil akal atau cara mujtahid menggali suatu hukum dengan mengarahkan segala kemampuan dan keluasan ilmunya. Ada pula sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia ini ada dua. Yang pertama itu sumber hukum tertulis, yang kedua sumber hukum yang tidak tertulis. Nah, apa sih sumber hukum yang tertulis itu? Sumber hukum tertulis itu ialah aturan-aturan yang formal dan rinci yang memiliki kekuatan hukum yang jelas. Jadi hukum yang tertulis itu hukum yang jelas dan formal serta juga rinci. Adapun contohnya hukum tertulis itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada juga ketetapan MPR, ada juga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada juga peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah provinsi, serta peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, yang tadi saya sebutkan itu termasuk sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, dan itu sumber hukum yang tertulis. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia ada sumber hukum tertulis. Sekarang mari kita bahas sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis mengacu pada aturan-aturan atau adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu atau yang tetap dihormati negara. Apa aja sih sumber-sumber hukum tidak tertulis di Indonesia? Mari kita bahas sekarang. Yang pertama ada hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum ini terbentuk karena kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dan dilakukan terus-menerus dan dianggap sebagai aturan. Contohnya di mana suatu daerah memiliki aturan tersendiri tentang bagaimana gadis-gadis di desa tidak boleh keluar setelah menjelang maghrib, tidak boleh keluar malam atau keluar sendirian. Itu memang tidak ada di hukum negara, tidak tertulis, tapi tetap kita hormati, tetap kita jaga. Jadi ketika kita datang ke daerah tersebut yang memiliki aturan itu, maka kita harus menghormatinya. Selanjutnya ada traktat atau konvensi. Yang ketiga jurisprudensi. Dan yang keempat ada doktrin. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang telah kami uraikan di atas adalah bahwasanya sumber-sumber hukum memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum yang berada di Indonesia. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum material yang mencerminkan nilai sosial, budaya, agama dalam masyarakat, serta sumber hukum formil yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Terima kasih.